Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode simplex, istilah yang digunakan dalam metode simplex, langkah-langkah pengerjaan, dan penyelesaian suatu contoh soal dengan menggunakan metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal, maksimasi, dan minimasi dari program linier yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel, dua variabel atau lebih. Istilah yang dipakai dalam metode simplex yang pertama, iterasi. Iterasi merupakan proses pengulangan langkah-langkah dalam metode simplex sampai diperoleh solusi optimal. Kedua, variabel basis. Variabel yang berada dalam basis muncul di tabel simplex dan dia memiliki nilai tidak sama dengan 0 pada solusi saat itu. Ketiga, variabel non-basis. Variabel yang tidak masuk basis biasanya bernilai 0 pada solusi saat itu. Keempat, solusi. Nilai dari semua variabel keputusan pada suatu tahap bisa solusi sementara atau optimal. Kelima, variabel slack. Variabel tambahan untuk mengubah kendala kurang dari atau sama dengan menjadi persamaan sama dengan menunjukkan sisa sumber daya. Keenam, variabel surplus. Variabel yang dikurangkan dari kendala lebih dari atau sama dengan agar menjadi persamaan sama dengan menunjukkan kelebihan pemakaian. 7. Variabel buatan atau artifisial. Variabel tambahan untuk membantu mendapatkan solusi awal pada metode simplex, biasanya pada metode Big M atau dua fase. Ke-8 ada kolom kunci. Kolom yang dipilih sebagai tempat masuknya variabel baru ke dalam basis ditentukan dari nilai paling negatif di baris tujuan untuk maksimasi. 9. Baris kunci. Baris yang dipilih untuk menentukan variabel yang keluar dari basis menggunakan uji rasio minimum. 10. Nilai kunci. Elemen atau angka pada perpotongan baris kunci dan kolom kunci yang digunakan untuk operasi baris. 11. Variabel masuk. Variabel non-basis yang dipilih untuk masuk ke dalam basis pada iterasi berikutnya. Ke-12. Variabel keluar. Variabel basis yang keluar dari basis untuk digantikan oleh variabel masuk. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya yaitu pertama, identifikasi variabel dan fungsi tujuan. Yang kedua, merubah bentuk umum menjadi bentuk standar. Ketiga, membuat tabel simplex. Yang keempat, melakukan iterasi. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Adapun contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan minuman memproduksi 3 jenis minuman kemasan yaitu minuman teh, minuman jus, dan minuman susu. Proses produksi dilakukan melalui 3 tahap yaitu pencampuran bahan, pengemasan, dan distribusi. Untuk memproduksi satu kotak minuman teh diperlukan 6 menit proses pencampuran, 4 menit pengemasan, dan 3 menit distribusi. Untuk memproduksi satu kotak minuman jus diperlukan 5 menit pencampuran, 6 menit pengemasan, dan 4 menit distribusi. Untuk memproduksi satu kotak minuman susu diperlukan 7 menit pencampuran, 5 menit pengemasan, dan 6 menit distribusi. Dalam satu hari, waktu kerja yang tersedia adalah maksimal 2.400 menit untuk pencampuran bahan, 2.000 menit untuk pengemasan, dan 2.200 menit untuk distribusi. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dari setiap kotak produk adalah 8.000 untuk minuman teh, 10.000 untuk minuman jus, dan 12.000 untuk minuman susu. Perusahaan ingin menentukan berapa banyak masing-masing produk yang harus diproduksi setiap hari agar memperoleh keuntungan maksimum dengan keterbatasan waktu produksi yang tersedia. Tentukan model permasalahan tersebut dan selesaikan menggunakan metode simplex. Penyelesaian. Yang pertama, kita identifikasi variabel dan fungsi tujuannya. Dengan variabel keputusan, X1 merupakan jumlah kotak minuman teh yang diproduksi per hari, X2 merupakan jumlah kotak minuman jus yang diproduksi per hari, X3 merupakan jumlah kotak minuman susu yang diproduksi per hari. Dengan fungsi tujuan, max Z sama dengan 8.000 X1 ditambah 10.000 X2 ditambah 12.000 X3. Dengan fungsi kendala, pencampuran bahan 6 X1 ditambah 5 X2 ditambah 7 X3 kurang dari atau sama dengan 2.400. Pengemasan 4x1 ditambah 6x2 ditambah 5x3 kurang dari atau sama dengan 2000. Dan distribusi 3x1 ditambah 4x2 ditambah 6x3 kurang dari atau sama dengan 2200. Dengan kendala non-negatif yaitu x1, x2, dan x3 nya lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kita mengubah bentuk umum ke bentuk standar. Kita peroleh dari bentuk umum
ini dari fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Kemudian kita ubah bentuk ke bentuk standar, di mana fungsi tujuan kita sama dengan 0, sehingga kita peroleh Z min 8.000 X1 min 10.000 X2 min 12.000 X3. Sebelumnya kita tambahkan variabel slack untuk menampung sisa, di mana kita menjadikan kendala 1, 2, 3 itu menjadi persamaan, sehingga jika kita masukkan dengan angka pada X1, X2, dan X3 namun tidak mencukupi sama dengannya, maka slack ini yang akan menampungnya. Kemudian di kendala 1 kita tambahkan slack 1, kendala 2 kita tambahkan dengan S2, dan kendala 3 kita tambahkan dengan slack 3. Karena bentuk standar dari fungsi tujuan kita tidak menggunakan konstanta dari variabel slacknya, maka kita buat slacknya itu sama dengan 0, sehingga kita dapatkan bentuk standarnya seperti ini. Karena model sudah diubah ke bentuk standar dengan menambahkan variabel slack, karena variabel slack membentuk matriks identitas sehingga langsung menjadi variabel basis awal, maka bentuk ini juga sudah merupakan bentuk kanonik dan siap digunakan dalam metode simplex. Kemudian yang ketiga, kita membuat tabel simplex. Pertama kita substitusi variabel basis, dan di sini ada X1, X2, dan X3. Kita substitusi nilai X1 dari semua kendala dan fungsi tujuan dengan nilai kanannya yaitu 0, 2400, 2000, dan 2200. Kemudian kita melakukan iterasi. Iterasi yang pertama, sebelumnya kita mencari dulu kolom kunci, di mana kolom kunci kita dapatkan dari fungsi tujuan yang paling negatif. Kita dapatkan di sini di X3 yang negatif, sehingga kolom kuncinya adalah X3. Kemudian kita mencari baris kunci, di mana baris kunci itu kita dapatkan dari indeks atau rasionya. Indeks dan rasio ini kita dapatkan dari nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. 2400 bagi dengan 7, kita dapatkan hasilnya 342,86. 2000 dibagi 5 sama dengan 400. 2200 dibagi 6 sama dengan 366,67. Karena indeks rasio paling kecil, positif paling terkecil, yaitu pada 342,86, maka baris 1 yang merupakan baris kuncinya atau pada S1 ini. Sehingga kita dapatkan perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci, kita dapatkan nilai kuncinya yaitu 7. Kemudian kita menggantikan variabel keluar dengan variabel masuk, di mana variabel basis pada baris kunci diganti dengan variabel pada kolom kunci. Kita akan menjadikan variabel S1 menjadi variabel keluar dan X3 menjadi variabel masuk. Sebelumnya kita buat dengan B0, B1, B2, B3 akan mempermudah kita untuk perhitungan nanti. Karena kita akan mengubah baris kuncinya terlebih dahulu, maka kita mencari nilai baru pada baris kuncinya itu nilai lama dibagi dengan nilai kunci. Nilai lama sama dengan 7, kita bagi dengan nilai kuncinya yaitu 7. Sehingga nanti kita peroleh di nilai kunci ini menjadikan 1 dan kolom kunci lainnya sama dengan 0. Kita tulis terlebih dahulu baris lama, kemudian kita bagi dengan 7 sehingga kita peroleh 6/7, 5/7, 1, 1/7, 0, 0, dan 2400/7. Kemudian kita mencari nilai baru pada baris lain, yaitu dengan nilai lama dikurang dengan dalam kurung nilai baru dikali nilai kolom kunci. Di sini saya menggunakan B2 aksen sama dengan nilai lama adalah baris 2, kita tulis dulu baris 2-nya.
kemudian kita kurangkan dengan 5B1 aksen. 5B1 aksen kita peroleh dari sini, kita tulis lebih dahulu. Kemudian kita kalikan dengan 5 semua baris ini. Kemudian baris ini kita kurang dengan baris ini yang telah dikalikan 5, sehingga kita dapatkan pada baris yang paling bawah, yaitu min 2/5, 17/7, 0, min 5/7, 1, 0, dan 20/7. Kemudian baris ketiga, kita tulis dulu barisnya, baris lamanya. Kemudian kita tulis baris baru pada baris kunci yang kita telah dapatkan, kita kalikan dengan 6. Selanjutnya kita kurangkan baris yang ini dengan baris ini yang telah dikalikan dengan 6, sehingga kita peroleh min 15/7, min 2/7, 0, min 6/7, 0, 1, 1000/7. Selanjutnya kita cari untuk baris pada fungsi tujuan. Yang pertama kita taruh dulu terlebih dahulu baris fungsi tujuannya, kemudian kita letakkan baris kunci yang telah kita dapatkan. Setelah itu kita kalikan barisnya dengan 12.000. Kemudian kita tambahkan fungsi tujuan ditambah dengan 12.000 dikali baris kunci, sehingga kita dapatkan minus 8.000 ditambah 12.000 kali 6/7, yaitu 16.000/7, min 10.000 ditambah 12.000 dikali 5/7, yaitu min 10.000/7, min 12.000 ditambah 12.000 dikali 1 sama dengan 0, 0 ditambah 12.000 dikali 1/7, yaitu 12.000/7, 0 ditambah 12.000 dikali 0 sama dengan 0, 0 ditambah 12.000 kali 0 sama dengan 0, 0 ditambah 12.000 dikali 2.400/7 sama dengan 288 juta/7, sehingga kita telah memperoleh iterasi pertama. Kemudian kita substitusi pada tabel 2 sehingga diperoleh seperti ini. Selanjutnya kita cek apakah solusi ini udah optimal. Maka kita bisa lihat dari fungsi tujuan, di mana kriteria solusi optimal yaitu semua nilai pada baris Z atau fungsi tujuan itu variabel keputusannya lebih dari atau sama dengan 0 dan tidak ada yang negatif. Karena di fungsi tujuan masih terdapat nilai negatif, maka kita lanjutkan iterasi kedua dengan cara yang sama dengan iterasi yang pertama. Kemudian kita peroleh dari iterasi kedua, yaitu tablonya seperti ini. Karena pada fungsi tujuan tidak terdapat nilai negatif, maka solusi ini sudah optimal, sehingga kita peroleh bahwa X1 itu sama dengan 0 karena di variabel masuknya tidak ada X1. Kemudian X2 nya sama dengan 2000/17 atau sama dengan 117,65. Kemudian X3 nya sama dengan 4800/17 atau sama dengan 282,35. Dengan keuntungan maksimum Z sama dengan 316 juta/7 atau sama dengan 4.514,286 rupiah. Kesimpulan, jadi untuk menghasilkan keuntungan maksimal, perusahaan sebaiknya memproduksi sekitar 117,65 kotak minuman jus dan 282,35 kotak minuman susu dan tidak memproduksi minuman teh, agar memperoleh keuntungan maksimum sekitar 4.514.286 rupiah per hari dengan keterbatasan waktu produksi yang tersedia. Demikian pembahasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.